Nico Jackson membuat assist, Ian Maatsen sumbang 2 gol, dan Christopher Nkunku mencetak gol saat Chelsea menaklukkan Wrexham di North Carolina. Pemain-pemain muda Chelsea menikmati babak pertama yang solid, dan para veteran memastikan segalanya di babak kedua saat Chelsea mengalahkan Wrexham 5-0 dalam pertandingan pramusim pertama mereka. Maatsen membuka skor setelah memaksimalkan umpan dari Jackson yang melewati 3 pemain bertahan sebelum memberikan umpan kepada pemain Belanda itu untuk mencetak gol dari jarak dekat. Keduanya terhubung satu sama lain sebelum paruh waktu, dengan Maatsen sekali lagi mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan dari luar kotak penalti. Mauricio Pochettino melakukan banyak perubahan usai jeda, memasukkan Nkunku, Raheem Sterling dan Ben Chilwell. Mereka mengambil kesempatan itu, tapi wajah baru tersebut akhirnya membantu Chelsea tampil cemerlang. Gallagher menjadi yang pertama, menjadikannya 3-0 dengan tendangan dari tepi kotak penalti dengan sisa waktu 15 menit. Kemudian Nkunku mendapatkan momennya, mencetak gol keempat Chelsea, sebelum memberi asis untuk gol kelima upaya ciamik dari Chilwell dengan tendangan terakhir laga. Penampilan pemain baru Chelsea era Pochettino tidak selalu memiliki kendali di sini. Dan pastinya akan ada perubahan skuad lebih lanjut pada pekan-pekan mendatang. Tetapi, dengan pemain-pemain muda mempertaruhkan tempat mereka dan para veteran memberikan pengaruh, sang manajer tidak akan memiliki terlalu banyak keluhan. Berikut ini fakta yang dapat kita pelajari selama pertandingan di Kenan Memorial Stadium. Pochettino ingin membiarkan anak-anak bermain. Manajer baru tersebut mungkin tergoda untuk membawa senjata besar ke sini. Raheem Sterling, Thiago Silva dan Ben Chilwell semuanya tersedia untuk menjadi starter. Tapi Pochettino menahan godaan tersebut, menurunkan kombinasi pemain yang pulang dari masa pinjaman dan pemain muda. Dan ada beberapa momen yang menonjol. Maatsen, setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Burnley, mencetak 2 gol, dan terlihat sebagai opsi yang berbahaya di sisi kiri. Malo Gusto, rekrutan dari Lyon, juga menikmati beberapa momen bagus. Jackson terlihat seperti pembelian cerdas. Ya, tim lawan bisa saja lebih kuat. Dan ini hanya pramusim. Tapi Jackson tampak seperti bakat yang menarik yang dibayar Chelsea dengan harga relatif terjangkau 30 juta pound bulan lalu. Pemain berusia 22 tahun itu berkembang dalam peran sentral, berlari ke arah bek, dan bekerja sama dengan baik dengan Maatsen di sisi kiri, sebuah kombinasi yang menghasilkan 2 gol pertama. Maatsen layak dapat kesempatan di Liga Primer. Maatsen menikmati masa pinjaman yang sangat sukses di Burnley musim lalu, mencetak 4 gol dan 6 assist saat tim asuhan Vincent Kompany mengamankan promosi ke Liga Primer musim lalu. Diharapkan pemain sayap itu bisa keluar musim panas ini, baik dikirim sebagai pemain pinjaman lagi atau menuju ke klub lain di Inggris dengan kesepakatan permanen. Maatsen adalah salah satu dari banyak penyerang yang akan berjuang untuk mendapat menit bermain musim ini. Dan dengan tidak adanya kompetisi Eropa bagi Chelsea, yang bisa menawarkan peluang tambahan, angka persaingan menjadi keras. Ini adalah awal yang baik untuk pemain yang mungkin tanpa kesempatan. Nkunku memulai dengan baik, terlepas dari catatan golnya yang mengesankan. Mantan pemain RB Leipzig itu bukanlah nomor 9 tradisional. Tapi, dia menunjukkan bagaimana dia bisa berfungsi di tim. Nkunku tidak memberikan banyak pengaruh sampai akhir laga, ketika dia mencetak gol dan assist dalam waktu 3 menit sebelum waktu penuh. Tapi penampilan singkatnya itu menunjukkan betapa berpengaruhnya dia. Golnya dicetak dengan baik, menembus jantung pertahanan dan melewati kiper sebelum melakukan tembakan dari sudut sempit. Asisnya, umpan terobosan di antara pemain Wrexham untuk Chilwell, bahkan lebih baik. Mungkin rekrutan baru ini akan lebih baik bermain tepat di belakang striker. Mungkin juga Pochettino lebih suka menggunakannya di tengah. Bagaimanapun juga,
Dia menunjukkan bahwa jika dirinya masuk ke area yang tepat, dia bisa mencetak gol dan assist, sesuatu yang dibutuhkan Chelsea. Cucurella sepertinya tidak cocok untuk Chelsea. Mungkin ini sudah ditetapkan. Marc Cucurella adalah rekrutan yang membingungkan musim panas lalu, dan tidak berbuat banyak, melakukan kesalahan skeptis, musim perdana yang buruk di Stamford Bridge. Dia tidak menawarkan apapun di sini, bahkan benar-benar tak berpengaruh. Cucurella terlalu mudah dieksploitasi di babak pertama, dan berjuang untuk mengatasi kecepatan Mullin di awal laga. Dan meskipun dia terhubung dengan Maatsen secara efektif, ini akan menjadi sulit untuk menyaingi Chilwell. Dia semakin tenggelam dengan penampilan pemain Inggris itu di babak kedua. Chilwell jauh lebih ambisius untuk menggantikan Cucurella, melakukan pergerakan cepat dan mendapatkan hadiah dengan gol indahnya. Pierre-Emerick Aubameyang bisa bernapas lega. Proses transfernya ke Marseille tidak dipersulit oleh Chelsea yang rela melepasnya secara gratis. Sejak musim 2022-2023 berakhir, Aubameyang bersama agennya rajin mencari klub baru, seiring dengan namanya tidak masuk skema Chelsea musim depan. Proses pencarian klub baru ini awalnya susah. Nyaris tidak ada klub Eropa yang mau meminangnya dan hanya ada klub Arab Saudi yang menginginkannya. Sementara itu, Aubameyang menegaskan hanya ingin bertahan di Eropa. Untungnya, Marseille datang di waktu yang tepat ketika dirinya tidak punya opsi lain. Masalahnya saat itu hanya satu. Aubameyang yang masih terikat kontrak di Chelsea hingga 2024 harus ditebus dengan membayar biaya transfer. Marseille menolak melakukan pembayaran. Klub asal Prancis ini inginnya mendapatkan Aubameyang secara gratis. Laporan Telegraph menyebutkan, Chelsea akhirnya sepakat untuk melepas pemain berusia 34 tahun itu secara gratis ke Marseille dengan cara memutuskan kontraknya. Sebelumnya, Aubameyang sudah sepakat dengan kontrak yang ditawarkan oleh Marseille. Durasi kontraknya adalah 3 tahun. Pemain timnas Gabon ini juga menerima gajinya dipotong signifikan. Marseille sudah berkomunikasi bahwa mereka tidak bisa menyanggupi gaji Aubameyang yang sekarang di Chelsea. Setelah segala kesepakatan tercapai, proses transfer Aubameyang selanjutnya adalah menunggu rilis resminya saja. Aubameyang merupakan pemain ke-14 yang akan pergi dari Chelsea di musim panas 2023. Dengan kata lain, misi cuci gudang Chelsea berhasil. Aubameyang belum jadi pemain terakhir yang akan pergi. Romelu Lukaku dan Hakim Ziyech merupakan dua nama selanjutnya yang segera angkat kaki dari Stamford Bridge.